Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurhafifah beserta teman saya yaitu Erik Salman dan Selvi Anggraini Supriyadi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan eh, yang membahas mengenai diagnosis dalam kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk mencari solusinya. Maka, tujuan dari diagnosis adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan dari diagnosis yaitu menemukan penyebab timbulnya masalah guna menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa diagnosis adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencari tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh siswanya dan mencari tahu pula bagaimana cara agar siswa tersebut dapat keluar dari masalah belajarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam diagnosis. Menurut Samuel, dalam Mulyono bahwa prosedur diagnosis mencakup 5 langkah. Yang pertama, menemukan potensi atau kapasitas seorang anak. Yang kedua, menentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi yang memerlukan pengajaran remedial. Yang ketiga, menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi. Kemudian yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang terkait. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Menurut Mulyadi, diagnosis kesulitan belajar dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Kedua, mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajaran manakah kesulitan terjadi. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap catatan mengenai proses belajar seorang siswa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip diagnosis. Ada beberapa prinsip diagnosis yang perlu diperhatikan oleh seorang guru pembimbing bagi anak yang kesulitan belajar. Prinsip-prinsip tersebut adalah terarah pada perumusan metode perbaikan, efisien, menggunakan catatan kumulatif, memperhatikan sebagai informasi yang terkait, valid, dan reliable, menggunakan tes baku, kalau mungkin menggunakan prosedur informasi, kuantitatif, dan berkesinambungan. Dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, pemahaman yang baik dari guru pembimbing mengenai kesulitan belajar merupakan dasar dalam memberikan bantuan kepada siswa. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa akan termanifestasi dalam berbagai macam gejala. Pengertian kesulitan belajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang inti atau yang utama. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bantuan perkembangan dengan melalui kegiatan belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku untuk mendapatkan pola-pola respon yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Adapun kesulitan belajar itu sendiri merupakan suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin juga tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Adapun beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Artinya ia selalu tertinggal dari kawan-kawan dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat yaitu menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Contohnya seperti acuh tak acuh, menentang, dan
berpura-pura dusta dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Adapun prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Pada langkah ini, menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Caranya yaitu dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada langkah ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang erat kaitannya dengan lembaga sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat yaitu prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan belajar, faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu referral. Pada bagian ini menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa yaitu yang pertama sikap, motivasi, konsentrasi, dan kebiasaan belajar. Yang kedua yaitu mengolah bahan belajar. Yang ketiga yaitu menyimpan perolehan hasil belajar. Yang keempat menggali hasil belajar yang tersimpan. Yang kelima yaitu kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Yang keenam yaitu rasa percaya diri dari siswa. Yang ketujuh yaitu inteligensi dan keberhasilan belajar. Dan yang terakhir yaitu cita-cita siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu satu, guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua yaitu prasarana dan sarana pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebijakan penilaian. Yang keempat lingkungan sosial siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sekolah. Bila kemudian ditemukan sejumlah siswa tidak memenuhi kriteria persyaratan ketuntasan materi yang ditetapkan, maka kegiatan diagnosis terutama harus ditunjukkan kepada yang pertama, bakat yang dimiliki siswa yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua, ketentuan dan tingkat usaha yang dilakukan siswa. Lalu yang ketiga, waktu yang tersedia untuk menguasai ruang lingkup tertentu sesuai bakat siswa. Yang keempat, kualitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kelima, kemampuan siswa untuk memahami tugas-tugas belajarnya. Dan yang terakhir, tingkat dari jenis kesulitan yang diderita siswa. Apa itu pengajaran remedial? Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual, diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat mengkoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal untuk mencapai prestasi yang optimal. Prosedur pengajaran remedial meliputi 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah secara mendalam untuk mengetahui secara pasti masalah, kesulitan kelemahan, letak kelemahan, dan sebab utama kelemahan untuk mempertimbangkan perlunya ahli lain. Yang kedua, memberikan alternatif tindakan. Mungkin siswa perlu mengulang bahan yang telah diberikan bahan pengayaan atau direfer ke ahli lain. Lalu yang ketiga, evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa prestasi belajar meningkat setelah diberi pengajaran remedial yang diharapkan sebesar 75. Jika belum mencapai harapan, perlu dilakukan diagnosis kembali, prognosa, dan remedial lagi sampai beberapa siklus hingga berhasil. Pendekatan pengajaran remedial meliputi 3 macam, yaitu yang pertama pengajaran preventif, diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Lalu yang kedua ada pendekatan kuratif. Pendekatan ini diberikan kepada siswa yang telah mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar sehingga perlu disembuhkan atau dikoreksi.
Dan yang ketiga, pendekatan developmental, di mana guru secara terus-menerus memonitor kegiatan belajar mengajar yang setiap ditemui hambatan segera dipecahkan.